yang dikala Rasulullah sedang bercakap-cakap, ngobrol santai dengan sahabat Jabir, Rasulullah katakan ketika Imam Husain ada dalam pangkuannya, "Ada Husain, ini Husain adalah putraku wahai Jabir." Kelak akan menurunkan seorang putra yang akan jadi imamnya orang-orang yang ahli ibadah, yang akan menjadi imamnya orang-orang yang ahli sujud. Dan ketika hari kiamat tiba akan ada suara memanggilnya, "Bangkitlah, bangunlah, wahai imamnya orang-orang yang ahli ibadah, wahai imamnya orang-orang yang ahli sujud." Yang dimaksud Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin, inilah pedihnya, inilah penderitaan dakwah para saudaraku. Cucu Rasulullah, cucu kanjeng Nabi, yang seluruh manusia berharap syafaat kakeknya, harus dirantai, harus dirantai dan diseret di kota Kufah. Inilah pengorbanan dan perjuangan demi Islam sampai kepada kita. Singkat daripada kisah ini, kami tidak tega, kami tidak kuat dan menelan hati kami bila mana kami ceritakan sejarah ini apa adanya, sebatas apa yang kami ketahui. Maka akan kami ceritakan singkat yang pada intinya Imam Husain pulang ke Madinah, Imam Ali Zainal Abidin diizinkan pulang ke Madinah dan hidup tumbuh dewasa menjadi seorang ulama besar yang kemudian melahirkan atau menurunkan seorang putra di antaranya Al-Imam Muhammad Al-Baqir yang akan memenuhi jagat raya ini dengan ilmu-ilmunya. Dan kemudian Imam Muhammad Al-Baqir menurunkan putra di antaranya Al-Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Ja'far Shadiq menurunkan murid-murid di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, dan di antara murid beliau adalah Al-Imam Malik pendiri madhab Maliki. Walaupun Imam Malik hanya berjumpa sebentar dan pada akhirnya Imam Ja'far Shadiq harus berpulang ke rahmat Allah. Dan kemudian Imam Malik menurunkan murid di antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i pendiri madhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i menurunkan murid di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pendiri madhab Hambali. Kemudian siapa putra-putra Imam Ja'far Shadiq? Di antaranya Al-Imam Musa Al-Qadim yang pada akhirnya menurunkan Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Qadim bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali wa Sayyidah Fatimah binti Nabi. Dan kemudian di antara putranya adalah Al-Imam Ali Al-Uraidi, dan kemudian Ali Uraidi menurunkan di antaranya Imam Muhammad An-Naqib, dan kemudian Al-Imam Muhammad An-Naqib menurunkan di antaranya adalah Al-Imam Isa Ar-Rumi atau Isa An-Naqib, dan kemudian Isa An-Naqib menurunkan di antaranya Al-Imam Muhajir Ahmad yang Allah lahirkan di Basrah, yang Allah lahirkan di negeri Irak, kota Baghdad, demi menyelamatkan keturunannya, tegaknya aqidatul ahli sunnah wal jamaah, demi menyelamatkan keturunannya, demi menyelamatkan darah-darah Rasulullah. Rela meninggalkan kampung halaman yang dicintainya, rela tinggalkan harta bendanya untuk hijrah meninggalkan Basrah, Irak, Baghdad menuju Hadramut Yaman, hingga berkembang keturunannya hingga masuk ke Indonesia yang kita kenal dengan sebutan Saddah Alawiyin, yaitu para habaib atau para saroih. Kemudian Imam Muhajir Ahmad menurunkan putra di antaranya Al-Imam Ubaidillah. Ubaidillah menurunkan di antaranya Imam Alwi. Alwi menurunkan di antaranya Al-Imam Muhammad. Imam Muhammad menurunkan di antaranya adalah Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi menurunkan di antaranya Al-Imam Ali Khalid Qasam. Al-Imam Ali menurunkan Imam Muhammad Syaibul Mirbat. Imam Muhammad Syaibul Mirbat menurunkan di antaranya yaitu Al-Imam Ali Ba'alawi yang menurunkan Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan kemudian menurunkan Al-Imam Alwi, dan Alwi menurunkan Ali, Ali menurunkan Muhammad Mauladawilah, Mauladawilah Muhammad Mauladawilah menurunkan kakeknya para habaib yang masuk di Indonesia, yaitu Ya Habibana Abdurrahman Segaf. Dan kemudian saudaranya Al-Imam Ali Ba'alawi bin Imam Muhammad sebelum merebat adalah Al-Imam Alwi Amil Faqih. Dan kemudian Imam Alwi Amil Faqih menurunkan di antaranya Al-Imam Abdul Malik. Abdul Malik menurunkan di antaranya Abdullah. Abdullah menurunkan di antaranya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin menurunkan di antaranya adalah Ahmad Jamaluddin Akbar. Ahmad Jamaluddin Akbar menurunkan di antaranya adalah As-Syaikh Ibrahim. Ibrahim menurunkan di antaranya
Asy-Syaikh Ahmad Rahmatullah yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Inilah sekilas sejarah kita menjadi orang Bogor, kita menjadi orang Gunung Putri, kita menjadi orang Gria Bukit Jaya ini menjadi umat Islam. Tidak terlepas dari sejarah perjuangan, pengorbanan, penderitaan daripada darah-darah suci yang mengalir pada dirinya, yaitu darahnya anak cucu junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Abdurrahman Segaf, ya Habibana Sayyidina Haribul Adah, menurunkan di antaranya Imam Abdullah menurunkan di antaranya Imam Abdurrahman menurunkan di antaranya Al-Imam Ubaidillah menurunkan di antaranya Al-Imam Salim menurunkan di antaranya Sayyidina Fakhrul Wujud wa Qutbil Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, dan Salim pun juga menurunkan Agil menurunkan Abdurrahman menurunkan Umar bin Abdurrahman Syaibratibul Attas, kakek daripada keramat Epan Bogor Sayyidina Habibina Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Inilah kisah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Maka kalau di akhir-akhir zaman ini simpang siurnya sejarawan yang terkadang kurang jelas para saudaraku, ada yang mengatakan Sunan Ampel ini orang Tiongkok, ada yang mengatakan bahwa Sunan Ampel ini adalah orang Cina. Maka melalui mimbar ke mimbar, di antaranya mimbar Majelis Darul Hikmah pimpinan Abuya As-Sayyid Ahmad bin Yahya, kami Al-Fakir Muhammad Shalihin Jailani menegaskan, membuat sebuah bantahan bahwa Sunan Ampel bukan orang Cina, bukan orang Tiongkok, tapi seorang Habib, seorang Sayyid, betul. Ayo, sampai walinya aja mau diputer-puter dari Cina, sampai sunannya aja mau diputer-puter dari Tiongkok. Kami sampaikan, ini bukan kami anti Cina, bukan kami anti Tiongkok. Kami beriman akan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kami beriman bahwa yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Tidak Jawa, tidak Cina, tidak Indonesia, tidak Belanda, akan tetapi ketakwaannya kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah. Saya katakan bahwa Wali Songo bukan orang Tiongkok, bukan orang Cina, bukan berarti saya anti Cina, anti Tiongkok, tapi saya membuat bantahan kepada mereka yang katakan Wali Songo adalah orang Cina. Ayo, umat yang baik adalah umat yang cinta sejarah. Bangsa yang baik adalah bangsa yang cinta sejarah. Karena inilah sejarah bagaimana kita menjadi umat Islam. Karena inilah sejarah bagaimana Indonesia ini lahir. Indonesia lahir pun tidak lepas dari sejarah, dari pengorbanan darah-darah para ulama, dari pengorbanan darah-darah para sayyid, para habib, anak cucu Nabi Muhammad. Siapa yang mengingatkan kita kalau tanggal 17 Agustus 45 itu hari kemerdekaan kita? Apakah dia itu paicom? Bukan. Mereka As-Sayyid Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahhar As-Samaroni dari kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau seorang Sayyid, seorang Habib, agar rakyat Indonesia mengenang sejarah bagaimana 1945 tepatnya tanggal 17 bulan Agustus Indonesia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Siapa yang mengingatkan kita 17 Agustus 1945 itulah hari kemerdekaan kita, adalah seorang Sayyid, seorang Habib, seorang cucu Nabi Muhammad. Ingat itu, jangan lupakan sejarah perjuangan anak cucu Nabi Muhammad. Ingat itu, jangan lupakan sejarah daripada perjuangan para ulama. Lihat, sekalipun ini sudah November, besok hari Minggu tanggal 10 November, tepat peringatan Maulid di Abuya As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Yahya, itu bertepatan dengan Hari Pahlawan. 10 November Surabaya banjir dengan darah, Jembatan Darah banjir dengan darah. Bagaimana para santri ulama dengan teriakan takbirnya, dengan fatwa jihadnya harus melawan sekutu. Akhirnya diperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kenapa? Indonesia lahir 1945 pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus. Kemudian TKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TNI, lahir pada tanggal 5 Oktober 1945.
Dan kemudian Bung Karno mendapatkan informasi bahwa sekutu akan kembali menghancurkan Indonesia tercinta, bahwa sekutu akan kembali dengan pasukan-pasukannya, dengan senjata-senjata lengkapnya, ingin bombardir Indonesia tercinta. Ayo lari kemana itu Soekarno? Ingat sejarah ini, ingat sejarah ini. Sekalipun yang duduk di sini para santri, para ustadz, para ajangan, tapi kami yakin di luar yang duduk di sini ada yang mendengarkan suara ini. Ingat, Soekarno mencari ulama, Bung Karno mencari para ulama, meminta apa? Meminta fatwa jihad. Makanya kalimat jihad itu jika bakal Indonesia merdeka, bukan radikal. Dan kemudian gema takbir, bukan kalimat radikal, tapi jika bakal Indonesia merdeka. Datanglah Bung Karno kepada para ulama dan kemudian meminta fatwa, di antaranya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terbitlah fatwa pada 22 Oktober 1945 yang dikenal dengan Fatwa Resolusi Jihad, yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri untuk persiapan melawan sekutu. 10 November Surabaya banjir dengan darah, Surabaya banjir dengan darah yang mengalir, dan pada akhirnya dengan fatwa jihad dan gema takbir yang diteriakkan Bung Sutomo melalui radio membangkitkan jiwa para patriot untuk melawan sekutu, dan atas ridho Allah diberikan kemenangan berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka betul. Ini tidak boleh kita lupakan. Umat yang baik, umat yang cinta sejarah, bangsa yang baik, bangsa yang cinta sejarah. Maka kami minta para dai-dai yang lain, gerakan, sampaikan kepada rakyat Indonesia tentang sejarah perjuangan, sampaikan kepada umat Islam Indonesia tentang sejarah masuknya Islam sampai kepada kita orang Indonesia tercinta ini. Kalau kita tidak teriakkan sejarah dari kisah masa lalu sampai masa kini, takutnya anak cucu kita menjadi korban propaganda, anak cucu kita menjadi korban tipu daya dari manusia biadab yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghilangkan jasa perjuangan ulama dan habaib dari tanah Indonesia yang kita cintai. Tidak banyak yang kami sampaikan, dan semua yang kami sampaikan kami rekam, dan kami Al-Fakir Muhammad Shalih Jalani mempertanggungjawabkan akan apa yang kami sampaikan di Majelis Darul Hikmah ini. Kami yang bicara, kami yang bertanggung jawab, kami yang bicara, kami juga yang merekam. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kisah keprihatinan, pengorbanan, perjuangan para tentara-tentara Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, para cucu-cucu Rasulullah yang kita dengarkan bersama bisa memupuk, membangkitkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih cinta kepada Islam, dan kita lebih membela syariat Islam, dan kita lebih membela dan menjunjung tinggi kesucian Islam yang dibawa oleh junjungan kita, manusia yang kita peringati maulidnya di malam ini. Wallahi yakti bihi batil wafirah li wa lakum fi darajatil akhirah. Wallahi yakti bihi batil wafirah li wa lakum fi darajatil akhirah. Wallahi yakti bihi batil wafirah li wa lakum fi darajatil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahi wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.